Shalom, Pak Pendeta. Lanjut. Pak, mantra itu apa tuh? Mantra itu bukan hanya sekedar kata-kata yang diulang-ulang. Kalau di dalam ilmu kebatinan, ilmu batin, ilmu gaib, mantra itu adalah kata sandi di alam gaib. Kata sandi? Kata sandi di alam gaib, di alam roh. Jadi ibaratnya kalau itu dihimpun passwordnya. Nah, mantra itu ada dua jenis. Mantra terucap dan mantra tidak terucap. Nah, mantra tidak terucap itu jenis mantra yang berhubungan dengan gerakan. Namanya gerakan penyembahan. Nah, makanya ada gerakan-gerakan tertentu yang bisa menimbulkan kesurupan. Karena itu ada kata sandinya. Nah, mantra tak terucap juga dapat kata sandi juga untuk memanggil dunia arwah. Tapi itu bukan arwah orang mati, itu roh setan menyamar. Nah, itu kata sandinya itu berhubungan dengan biasanya ngedruk tanah 3 kali, baru mengucapkan kata sandinya yang berupa mantra itu. Tapi kalau dia terlalu semangat, ngedruk tanah 10 kali, enggak datang. Jadi harus tepat 3 kali ya 3 kali. Iya, kata sandinya. Nah, kegunaannya mantra itu apa saja? Di ilmu apa saja sih, Pak? Mantra itu banyak sekali ya, ada yang ilmu kebal, ilmu pengelarisan, pemanggilan roh. Setelah itu keselamatan, pengawetan muda, termasuk ilmu guna-guna, banyak macam ya. Bahkan di Alkitab ditulis ya, kalau mantra itu belum diucap, sudah terlanjur digigit ular, mati berarti ya. Berarti dari zaman dulu itu sudah ada yang namanya mantra. Ada. Nah, seperti mantra itu untuk nundukkan ular itu jenis mantra kata sandi berhubungan dengan hipnotis. Jadi ada kata-kata sandinya sendiri. Jadi ularnya dihipnotis begitu? Iya, dikendalikan roh namanya. Lah kalau tadi dikatakan bentuk mantra itu ada 2, terucap dan tidak terucap, termasuk gerakan. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, kalau mantra ini diucapkan oleh orang lain, katakanlah orang awam yang tidak tahu, wes kamu ngomong ini, itu bisa jadi atau enggak? Kalau kata sandinya tidak tepat, tidak bisa. Termasuk yang mengucapkan, kalau dia lupa kata sandinya juga tidak bisa. Makanya mantra itu pada waktu belajar, itu yang belajar ilmu gaib ya, ilmu hitam ya, terutama ilmu hitam ya. Makanya ada puasa. Ada yang topo ngebleng, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Untuk mengucapkan mantra itu dengan sandinya terus. Supaya kekuatan roh yang diundang dan sandinya itu sinkron. Jadi diucapkan terus-menerus berulang-ulang begitu ya? Supaya kata sandinya itu sinkron. Nah begitu kata sandi sinkron, langsung roh itu masuk. Nah kalau mantra itu apa ada tingkatan-tingkatannya Pak? Mantra itu tergantung roh yang dipanggil itu tingkatannya apa. Ya gini ya, di alam roh itu di alam gaib, tingkatan-tingkatan roh itu kan ada 5 tingkatan. Tingkat pertama kan Raja Iblis yaitu Lucifer. Nah, Iblis kan Lucifer. Yang kedua penguasa-penguasa di udara. Ini berhubungan dengan jenderal. Nah yang ketiga yaitu berhubungan dengan namanya penghulu. Nah kalau penghulu ini kan setingkat roh teritorial satu pulau. Makanya kan kalau jimat yang ada di Madura dibawa aja ke Kalimantan itu kekuatannya berkurang 75 sampai 80%. Karena apa? Waktu pindah ke sana harus ada izin mutasi pindah. Nah itu namanya teritorial. Nah penghulu ini tingkat satu pulau. Nah yang keempat roh-roh jahat. Nah roh-roh jahat ini selalu berhubungan dengan yang roh-roh yang menyamar menjadi orang mati dan lain-lainnya. Nah tingkat yang paling bawah itu jin. Jin itu setan tingkat paling bawah. Di Alkitab kan ada kata jin juga. Jadi jin itu adalah setan tingkat paling bawah. Nah kalau jenis kayak genderuwo, tuyul dan lain sebagainya itu tingkatannya apa itu Pak? Itu masuk tingkat jin. Asian. Masuk tingkat jin. Pak, diceritakan pengalaman mengenai mantra ini apa yang paling berkesan? Dalam arti pada waktu Bapak sebagai hamba Tuhan menghadapi yang namanya
orang yang merapalkan mantra kepada Bapak? Oh sering ya. Setengah dari hidup saya kan adalah peperangan. Nah, ada yang baca mantra, ilmu kebal, ngetes. Dia dibacok enggak apa-apa, di karton enggak apa-apa. Ya saya doain darah Yesus ya rontok juga. Misalnya ada yang berdiri di atas pedang. Itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Misalnya kiriman santet, kiriman mantra-mantra guna-guna. Kan nanganin kasus itu saya tuh sudah puluhan ribu ya, sampai lupa. Saking banyaknya. Saya dengar katanya ada bahkan orang yang melakukan tindak kejahatan ngerampok rumah itu pakai mantra, orang bisa tidur semua, Pak. Itu ilmu sirap. Saya dulu punya. Jadi ilmu sirap itu, kalau dulu nama ilmu sirap saya namanya sirap Begonondo. Jadi begitu mantra diucapkan, itu malam ya. Itu harus arah anginnya sama. Nah repotnya angin balik itu. Makanya kalau orang mau nyirep harus lihat arah angin. Saya itu wetonnya. Weton, san daerah itu apa. Penunggu di situ apa. Itu baca mantra, arah anginnya tepat, langsung satu kampung tidur semua. Nah dulu orang ngerampok ilmu sirep. Kalau saya dengar dari Pak Pendeta, berarti orang yang menggunakan ilmu hitam aja mau melakukan sesuatu itu ada aturan. Lihat wetonnya, lihat arah mata angin dan lain sebagainya. Iya. Repot ya. Nah tapi kalau sekarang jadi hamba Tuhan, di kekristenan itu sebenarnya ada aturan-aturan itu atau asal kita pokoknya dalam nama Yesus semuanya beres? Ya ada aturan. Aturannya percaya. Kedua, jangan aneh-aneh lah. Kadang itu orang itu jadi batu sandungan, aneh-aneh. Misalnya bawa dikasih garam lah, dikasih air yang dari mana lah, tidak ada pengaruhnya. Sebenarnya itu yang penting iman kita lah. Dan aturannya apa ya, sesuai hukum Tuhan aja lah. Tidak usah neko-neko. Oke. Pak, ini dampaknya orang yang kena mantra itu biasanya apakah dia itu tiba-tiba jadi linglung atau dia kelihatan enggak sih orang kalau kena mantra itu dampaknya kelihatan atau enggak? Kelihatan, kalau kena guna-guna itu mata kosong. Kedua kalau kena santet, jadi gini ya, cara ilmu santet bekerja masuk dalam tubuh yang paling lemah dalam diri manusia yang dituju. Makanya santet itu tergantung yang lemahnya apa, perut, yang kena bagian perut. Lemahnya kepala, yang kena bagian kepala. Kaki, yang kena kaki bagian kaki, gitu. Jadi ilmu santet itu waktu nyerang, dalam tubuh manusia yang paling lemah itu apa, itu yang diserang. Berarti santet dengan mantra ini ya bergandengan ya Pak ya? Iya. Oke, nah sekarang Pak Pendeta, kalau tadi ada mantra yang tidak terucap, berarti karya-karya seni itu juga kadang-kadang bisa mengandung mantra. Contohnya lagu, katanya ada lagu Jawa itu bisa manggil kuntilanak, seperti itu. Itu benar atau enggak sih? Itu kan mantra terucap, kalau lagu itu. Berarti di karya-karya seni termasuk lukisan, itu apakah bisa terjadi? Nah kalau berhubungan dengan benda, itu bukan hanya mantra, itu berhubungan dengan jimat. Nah, film Indonesia, film horor Indonesia. Wah, setan Indonesia ini lebih serem daripada setan Eropa. Nah kok bisa Pak Pendeta? Lah di Eropa kan jarang ada suster ngesot. Kuntilanak, sundel bolong. Film-film Indonesia, film-film itu apakah menggunakan ilmu-ilmu hitam? Belum tentu juga. Kita kan tidak bisa sapu rata ya. Tidak bisa, belum tentu. Tetapi kalau Pak Pendeta misalnya pernah lihat nggak sih film-film hantu Indonesia itu? Saya terus terang tidak suka ya. Karena udah bosen. Karena udah ngelihat setannya sendiri. Saya itu penasaran Pak Pendeta. Apakah dari film itu kelihatan kan bisa lihat oh ini pakai ilmu, enggak pakai ilmu. Saya jarang lihat kayak gitu tuh. Ya. Jarang ya. Nah, kalau dari lagu-lagu sendiri, apakah lagu-lagu yang diciptakan ada beberapa lagu itu yang mempengaruhi kita karena dia isinya adalah mantra-mantra, terutama Ada. lagu-lagu barat yang membuat Ada. katanya dulu ada orang kalau habis denger lagu pengennya bunuh diri. Ada. Itu namanya gelombang otak. Kalau itu jenis lagu yang dipersembahkan ke iblis dan itu
kata-katanya pun untuk mempengaruhi gelombang otak. Itu hampir mirip dengan gelombang seperti mempengaruhi alam bawah sadar, getaran frekuensi namanya. Bisa. Lagu itu bisa dipakai Tuhan, tapi lagu bisa dipakai setan. Nah, Pak, saya mau tanya sebenarnya ini. Dampaknya orang yang kena mantra, kalau orang percaya itu bisa enggak? Kan Alkitab berkata dalam Bilangan 23 ayat 23, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub maupun tenungan terhadap Israel. Artinya kalau kita hidup dalam Tuhan itu tidak bisa kena, kecuali ada celah. Nah, ini celah ini menarik. Berarti orang percaya kalau berbuat dosa, mantra itu bisa masuk. Nah, celah ini selalu berhubungan dengan dosa yang mengikat. Nah, mantra kan ada dosa yang mengikat, ada dosa yang tidak mengikat. Nah, dosa yang mengikat itu contohnya itu berzina. Kedua, ngerokok, itu mengikat. Merokok, nah ini kalau jemaat Tuhan ini harus digarisbawahi. Merokok itu adalah ikatan. Itu karena sekalipun pendeta lah ngerokok disantet pasti ambruk. Karena itu dosa mengikat. Dosa kan ada dosa yang mengikat dan ada dosa yang tidak mengikat gitu loh. Ceritain pengalaman Pak mengenai orang yang dalam tanda petik orang yang minta bantuan dari Pak Pendeta yang kena mantra tingkat tinggi. Nah itu seperti apa? Banyak ya. Saya nangani kasus di Kalimantan itu ada. Itu minta pesugihan buaya putih. Saya itu kasus pada waktu kerusuhan Sampit. Perang Dayak Madura. Palangka sampai Pangkalan Bun. Terusan kasus pada waktu pelayanan di daerah Sulawesi sama Pak Gilbert. Sama NTT Kupang. Banyak. Coba Pak cerita satu yang paling berkesan. Dalam hidup saya itu, saya punya lawan berat itu sekali aja. Waktu berhadapan dengan tokoh sakti India. Itu betul-betul saya tidak nyangka masih hidup. Dan menang. Itu aja. Karena waktu itu kan saya atas perintah ya. Kiriman dari India itu sudah melewati lintas laut, lintas apa, bisa sampai sini. Berarti benar-benar sakti betulan. Setengah dewa. Jadi ibaratnya saya menghadapi manusia setingkat setengah dewa. Saya pernah dengar kesaksian Bapak mengenai hal ini. Tapi banyak yang omong katanya itu kan cuma bohong-bohongan. Untuk narik, maksudnya orang itu untuk narik pengikut itu bohong-bohongan, itu sulap semua. Berarti itu benar-benar memang orang ini berilmu ya Pak? Memang berilmu. Saya kan ditugaskan waktu itu. Dan nugaskan saya kan juga sudah meninggal juga. Bapak yang Bapak lakukan apa pada waktu itu? Pada waktu serangan itu datang? Saya doa darah Yesus. Hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutuk. Target daripada orang ini kan orang lain yang Bapak lindungi. Kenapa kok bisa sekarang tiba-tiba dia langsung berhadapan? Berarti di alam roh ini dia tahu Pak ya, ini yang membentengi, ini yang melindungi. Iya. Kalau sistem pengamanan kan ya, kan seperti ini. Kita boleh mati, tapi yang kita amankan harus hidup. Nah waktu itu kan saya diminta untuk mengamankan presiden. Sama Pramono Edi Wibowo. Jadi apapun alasannya, apapun ininya, sebelum menyampai ke beliau harus saya dulu. Saya mau tanya Pak, kalau ada orang kena ilmu, kemudian kita mendoakan orang ini, di alam roh tahu ya, berarti ini yang membela. Tahu. Berarti kemudian saya jadi target utamanya dong. Tahu. Ini ada cerita lagi. Ilmu terawang itu ada 2 jenis. Terawang langsung pakai yang namanya itu kekuatan mantra. Langsung
dengan air kembang itu telur, kaca, saya itu gini, itu terawang. Tapi ada juga terawang yang tingkat tinggi, itu pakai namanya burung. Biasanya dipakai itu burung elang. Saya pernah nangani kasus itu. Jadi dengan ilmu terawang, elangnya datang, elangnya komunikasi. Waktu itu kan saya diminta sama jenderal ya, elangnya komunikasi. Kita doakan orang yang kena ilmu itu berarti kita ini jadi sasaran dong Pak. Iya. Berarti kalau hidupnya setengah-setengah, lebih baik tidak usah doakan orang yang seperti itu ya. Karena bisa kena serangan balik sendiri, repot sendiri dong berarti. Saya itu dalam hidup selalu percaya pembelaan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan setengah atau tidak setengah. Karena saya sangat percaya yang disebut Tuhan membela firman-Nya. Sekalipun itu bukan pendeta, tapi dia percaya Tuhan membela firman-Nya. Jadi, tidak bisa kita katakan menghakimi orang setengah-setengah. Harus lihat dari kehidupan doanya gimana ya. Ya berarti terutama itu kehidupan doa yang menentukan bahwa orang itu. Pak, sekarang saya mau tanya lagi Pak Pendeta. Banyak di antara kita pastilah, di antara semua yang menonton pernah melihat orang kerasukan. Kemudian saya tanya ini diusir 5 jam tidak keluar-keluar. Itu apa? Kendalanya apa? Kadang itu belum tentu kerasukan. Saya pernah nangani satu kasus seorang pembantu dikira kerasukan. Waktu dikira kerasukan, berhari-hari dilayani pendeta. Sampai pendetanya teler semua. Nah, saya diminta datang ke sana, itu petugas pajak itu. Saya lihat, ini bukan kena ilmu hitam, bukan kuasa gelap, kejiwaan. Akhirnya langsung tak suruh berdiri ya. Berdiri, saya ngomong, ini bukan setan. You terus terang apa? Yang kamu minum. Nggak taunya dia punya pacar, dikasih pil koplo. Dia ngomong kalau ingin tidur, ingin sehat, seger, minum ini itu. Jadi minum pil koplo itu ya langsung teler. Telernya kayak orang kerasukan. Oh gitu. Pak, sekarang kalau misalnya kita kembali ke mantra. Nah, mantra-mantra itu ditujukan kepada kita. Apakah itu bisa selalu menunggu waktu yang tepat untuk kena kepada kita? Atau begitu mental ya sudah hilang? Atau dia menunggu? Menunggu. Makanya iblis itu selalu takut ya. Menunggu. Makanya saya selalu mengajarkan setiap hari doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengnya aku. Langkahnya apa Pak? Setelah berdoa ini apakah tidak perlu ada langkah yang lain? Ada yang perlu katanya pentahiran, masuk air, atau apa? Enggak. Saya dalam hidup saya enggak mau gini, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Gitu loh. Iman kan enggak terlalu sulit-sulit amat, yang penting percaya. Jadi janganlah terlalu melebih-lebihkan, harus merendam air lah, mandi minyak lah, enggak lah. Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Ajari Pak, ajari doanya. Kita tutup, tapi Bapak ngajari cara berdoanya sambil kita tutup. Setelah itu. Doanya, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengnya aku. Bebaskan kami dari yang jahat. Sederhana, begitu aja? Itu aja. Nah itu perlu diulang-ulang supaya merasuk, atau cukup sekali ya sudah, begitu. Saya kalau diulang-ulang kan juga orang kurang kerjaan. Pokoknya setiap kali saya bangun tidur, mau doa pagi, doanya itu dulu. Waktu makan, itu dulu. Mau tidur, itu dulu. Mau kerja, layanan, itu dulu. Mau khotbah, itu dulu. Karena yang tak hafalnya hanya itu doang. Nah itu jemaat Tuhan. Dari kita harus belajar gaya hidup daripada
Pak Dautoni dalam bangun tidur doanya seperti itu. Itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita.